Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sore ini saya mengunjungi kandang entok milik Bapak Usman di Kelurahan Semaung Kembaran, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Seperti biasa, sore ini Pak Usman memberikan pakan entok yang saat ini total populasinya sebanyak 40 ekor. Jenisnya campuran, ada Rambon, ada Dragon, ada juga Jumbo. Di kandang ini memiliki keunikan tersendiri teman-teman, yakni menggunakan pakan murah berupa gedebok pisang. Sudah pernah saya ulas, tapi kali ini kembali akan saya ulas keunikan yang diberikan Pak Usman dengan menggunakan gedebok pisang. Dari dulu sampai sekarang dia istiqomah memberikan entoknya itu gedebok pisang. Apakah hasilnya bagus untuk entok? Ya, silahkan teman-teman lihat sendiri entoknya Pak Usman ini. Apakah bagus atau tidak? Menurut penuturan Pak Usman, babon entoknya itu lancar bertelur seperti pada umumnya entok. Tidak ada ceritanya betinanya itu macet bertelur karena pakan gedebok pisang ini. Jumlah telurnya juga wajar, sekitar 13 sampai 16 butir per indukan. Daya tetasnya juga normal, sekitar 85-90%. Lalu, apakah pakannya hanya gedebok pisang? Tentu tidak, sebab gedebok pisang itu kadar proteinnya itu sangat rendah, bahkan nyaris tidak layak untuk entok. Lalu, kok bisa entoknya sehat? Ya, karena Pak Usman ini mengkombinasikan campuran pakan yang lain. Apa sajakah campuran pakan yang diberikan Pak Usman? Oke, saya akan coba membongkar rahasia Pak Usman dalam merangsum pakan entok. Pertama, bahan utama atau bahan pokoknya adalah gedebok pisang. Kemudian dicampur dengan dedak atau bekatul. Kemudian ikan asin atau remukan ikan atau ikan asin yang afir, kemudian dicampur dengan roti sisa yang kering. Penggunaan gedebok pisang menurut Pak Usman ini sangat menekan biaya pakan. Sehari biaya pakan yang dia keluarkan hanya Rp4.500 saja. Untuk membeli dedak 1 kg per hari itu harganya sekitar 3.500 per kilogram sekarang. Kemudian Rp1.000 itu per hari untuk membeli rese atau ikan asin afgir. Sementara untuk roti kering afgir atau bahasa Jawanya itu remukan roti kering, Pak Usman ini tidak membeli sama sekali karena ada saudara yang memiliki usaha pabrik roti dan remukan roti ini cuma dikasihkan saja, sehingga sehari dia hanya mengeluarkan uang sekitar Rp4.500 per hari. Bahan pakan itu kemudian dicampur dengan gedebok pisang yang dia dapat secara gratis, mengambil dari pekarangan saja. Untuk satu batang pohon pisang bisa digunakan untuk 5 hari. Gedebok pisang dicacah, kemudian didiamkan beberapa hari, kemudian dicampur dengan bahan pakan yang lain. Dengan cara ini, biaya pakan yang dikeluarkan Pak Usman sangat murah teman-teman. Untuk gedebok pisang yang biasa dia gunakan adalah jenis pisang kapok ya, karena memiliki tekstur yang lunak bila dibandingkan dengan pohon pisang yang lain, misalkan pisang kluthuk yang bijinya banyak. Pokoknya yang paling enak dicacah dan entok itu suka atau doyan banget itu ya pohon pisang kapok, katanya begitu. Tapi bila tidak ada pisang kapok, jenis pisang yang lain pun tetap dia berikan untuk entok. Dari kombinasi pakan ini, Pak Usman bereksperimen membesarkan entok jumbo 3 ekor dengan memberikan pakan gedebok pisang. Ini nih entoknya, sehat-sehat dan besar, jumlahnya cuma 3. Ini usianya sekitar 70 hari teman-teman. Bagaimana gedebok pisang bisa membuat entok itu sehat dan besar? Nah, pada eksperimen kali ini Pak Usman tidak langsung memberi pakan entok jumbonya dengan gedebok pisang, melainkan ada trik khusus. Setelah saya kulik, Pak Usman menuturkan bahwa ketika usia baru menetas, 3 entok jumbo ini diberi pakan full pur ayam pedaging.
sampai usia 1 bulan. Setelah usia 1 bulan, ia mulai mengenalkan gedebok pisang ke entok jumbonya. Waktu penyesuaian pakan itu sekitar 1 minggu, dan kemudian entok jumbonya sudah lancar makan racikan gedebok pisang dicampur dengan ikan asin, remukan roti, dan begatul. Sampai saat ini entok jumbo ini usianya 70 hari. Besarnya ya segini nih. Jadi pemberian pakan sehari itu cuma 2 kali, pagi dan sore. Biaya pakannya cuma 4.500 sampai sekitar 5.000 rupiah saja per hari. Ya, saya kira itu pengeluaran yang murah. Cara ini mungkin berbeda dan sulit ditiru peternak entok yang lain, apalagi peternak yang memiliki kesibukan di luar. Sebab untuk mengolah gedebok pisang ini membutuhkan waktu khusus. Satu batang pohon pisang itu kalau dicincang itu setidaknya membutuhkan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Belum lagi harus nyari pohon pisang saat stok di rumah itu habis. Makanya sulit ditiru bagi orang yang sibuk. Tapi untuk teman-teman yang punya banyak waktu luang, bisa juga meniru strategi Pak Usman. Keunggulannya ya ini pasokannya itu lebih murah ya, biaya pakannya lebih murah. Keunggulan yang lain dari Pak Usman ini adalah adanya pasokan remukan roti yang dia dapat itu secara gratis. Ini juga sulit ditiru peternak yang lain. Biasanya kan peternak yang lain itu mendapatkan sisa roti atau roti bekas itu ya beli begitu. Tapi Pak Usman ini dia mendapatkan dengan cuma-cuma. Meski demikian, ada hal yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini adalah kita harus mengenali potensi wilayah sekitar kita. Apakah ada bahan pakan yang bisa dimanfaatkan atau tidak. Makanya strategi ternak entok dari peternak yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda karena potensi wilayah atau potensi alam di wilayah masing-masing itu berbeda. Semoga liputan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, salam sukses selalu.